Baik, kita lanjut. Jadi, peptid yang ditemukan di dalam aliran darah itu bisa dihidrolisis oleh enzim peptidase atau protease di dalam plasma atau di membran sel seperti di sel hati, sel ginjal, dan sel otot. Ya, dihidrolisis dipecah menjadi asam amino penyusunnya. Ya. Kemudian kalau hidrolisis peptid di intraseluler, ya, ini dia terjadinya di dalam sitosol, ya, ataupun di organ-organ lainnya juga bisa. Tapi kebanyakan ada di sitosol, ya. Kemudian peptid ini ditransport juga ke tubular ginjal, ya, yang dia akan mempengaruhi N dan terminal N dan terminal C dari asam amino ini. Ya, kalau peptid dia mengandung asam amino basic basa atau yang acid asam, ya, dia memiliki afinitas yang lebih rendah, ya, dibandingkan dengan peptid yang bersifat netral dari gugus R-nya, ya. Kemudian tadi kita bahas amino acid peptid melewati membran Brush border atau apikal. Sekarang kita bahas terkait asam amino, penyerapan asam amino melewati membran basolateral sehingga bisa masuk ke dalam aliran darah, ya. Jadi untuk asam amino melewati membran basolateral ini, ya, dia ada carrier-nya, ya, yang dimana sebagian besar bersifat sodium independent, yang dia juga carrier-nya ditemukan juga di beberapa membran sel, ya. Jadi amino acid untuk memasuki aliran darah dan digunakan oleh jaringan tubuh harus ditransport melalui membran basolateral dari enterosit ke cairan interstisial, lalu nanti masuk ke aliran darah, kemudian ditransport ke vena portal menuju ke hati. Nah, masalahnya untuk bisa masuk ke cairan interstisial lalu nanti masuk ke aliran darah, ini juga butuh carrier, ya, walaupun carrier-nya jenis carrier-nya tidak sebanyak yang ada pada membran Brush border atau membran apikal tadi, ya. Oke. Kemudian beberapa carrier juga itu dia akan mentransport asam amino dari darah kembali lagi ke enterosit, ya, khususnya untuk glutamin yang dimana glutamin ini berfungsi mayor, banyak berfungsi atau fungsi utama untuk menyediakan energi bagi sel-sel intestinal, ya. Kemudian gangguan pada absorpsi asam amino, ya, biasanya terjadi karena adanya mutasi genetik, ya. Misalnya ada lysinuric protein intolerant, ya. Gangguan ini terjadi karena adanya kerusakan transporter carrier pembawa asam amino yang bersifat basa di sel-sel intestinal, kemudian di sel liver, hati, dan juga di sel ginjal, ya. Dampaknya apa dari gangguan lysinuric protein intolerant adalah minimnya absorpsi atau penyerapan dari asam amino lisin, arginin, kemudian ornitin. Jadi konsentrasi asam amino tersebut di plasma ini juga rendah.
Jika konsentrasi di plasma rendah, maka yang dikirim ke jaringan ini juga sangat minim gitu ya. Nah, simptomnya, gejalanya adalah hiperamonemia. Nah, kemudian ada growth retardation, gangguan pertumbuhan, muscle weakness, ototnya terasa lemah gitu ya, hipotonia, gitu ya. Makanya ini biasanya membutuhkan suplemen citrulline untuk meningkatkan arginin dan produksi arginin dan ornithin. Lalu ada juga heart nerve disease. Ini juga gangguan genetik yang bersifat autosomal resesif yang dia mempengaruhi absorpsi vitamin, absorpsi asam amino yang melalui vitaminnya menggunakan sistem transport B ya. Tadi kan ada B0, B apa gitu tadi kan. Bisa dilihat di tabel di atas. Ya, jadi adanya gangguan pada metabolisme triptofan ya di dalam sel intestinal juga dan sel ginjal. Kemudian defisiensi niacin juga bisa menyebabkan triptofannya minim ya, karena sebagai prekursornya. Baik, untuk materi asam amino, protein, saya rasa cukup ya. Oh, ini ada yang belum ya. Absorpsi asam amino tadi di ekstraintestinal. Ya, jadi setelah asam amino ditransport keluar dari enterosit, dia akan masuk ke aliran darah untuk ditransport ke jaringan. Ya. Nah, ketika jaringan itu akan menguptake si asam amino atau peptide ini, ya, itu bagaimana caranya? Ya, biasanya ini dia melibatkan sodium juga. Ya. Dia banyak meng-take up glutamin. Kemudian ada peranan juga dari hormon dan sitokin seperti interleukin 1 dan tumor nekrosis faktor alfa yang dia akan mempengaruhi transport asam amino. Kemudian ada hormon-hormon juga ya. Ada hormon glukagon. Kemudian ada sistem GLI. Sistem GLI ini berdasarkan sodium ya, dan ini spesifik untuk glisin, di mana 2 atom sodium atau 2 ion natrium ya, itu akan ditransport untuk masing-masing molekul glisin. Oke. The gamma glutamyl cycle gamma glutamyl ini merupakan transport asam amino melewati membran sel-sel dari ginjal, eritrosit, dan juga sel-sel saraf neuron. Ya, pada siklus tersebut, glutathione ini berperan sebagai carrier. Carrier dari apa? Dari amino acid yang bersifat netral masuk ke dalam sel. Ya. Baik, untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup ya. Saya rasa cukup. Untuk selanjutnya minggu depan kita akan bahas tentang katabolisme dari asam amino atau katabolisme protein ya. Kalau teman-teman masih ada yang bingung, silakan bisa ditanyakan besok ketika di ruang kelas ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.